ingat baik-baik kalimat saya direksi. Saya boleh keluar dari sini, tapi catatan yang saya punya, kalau rezim betul-betul mau membereskan negeri ini dari korupsi di migas dan Pertamina, saya berani jamin, saya dengan data ini akan penjarakan kalian semua. Waktu itu mereka masih nganggap gue teman presiden, lebih takut. Tapi ketika saya mulai keras, 7 bulan, 8 bulan presiden tidak terima saya, direksi-direksi mulai berani melawan saya. Banyak orang nanya nih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawanku semuanya? Semoga selalu ya. Di ini pada hari ke-4 Ramadan ya. Semoga diberi kelancaran, diberi kesehatan, bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Mengenai tentang kasus yang kemarin sedang viral guys, itu adanya oplosan pertama aja dioplos guys. Jadi pertama dioplos ini yang akhirnya ya merugikan masyarakat, merugikan negara sampai triliunan tuh, triliunan. Kemudian Ahok atau Basuki Cahayapurnama buka suara tentang praktek-praktek yang mungkin dulu sudah ada indikasi semacam itu guys. Kemudian seperti apa sih komentar dari Ahok tentang adanya kasus korupsi atau penyalahgunaan tata kelola ini yang ada di Pertamina ini, kemudian adanya apa itu pertama oplosan ini seperti apa? Kita lihat komentar dari Ahok. Banyak orang nanya nih, nagih tanggung jawab dan janji Pak Basuki yang ingin membuat Pertamina menjadi perusahaan kelas dunia tuh, ada betul, kan itu kan? Betul. Nah, karena bukan dirut, cuma komut dalam tanda petik, cuma ya dalam konteks kewenangannya, tidak bisa operate sampai in detail, eksekusi day to day gitu, hanya bisa mengawasi. Mari kita fokus ke pengawasan. Apa yang dilakukan oleh Pak Basuki sebagai seorang komut dalam mengawasi Pertamina maupun subholding? Secara pribadi sebagai komut maupun sistemnya seperti apa sih? Sistemnya saya ubah semua digital. Sebelum saya tanda tangan disposisi tidak ada yang digital. Pernah dengar gak kasus dengan apa Peruri yang 500-an miliar? Anda bisa cari itu. Itu kan buying time contoh dari direksi. Saya suruh panggil Peruri, bikin tanda tangan. Lalu mereka laporkan Peruri minta 500 miliar. Saya kaget, mana mungkin itu mahal. Lalu di Peruri bilang, karena orang Pertamina minta sama kami bangun sistem baru semua. Ya lu numpang dong sama Peruri, gue bilang. Nah itu contoh ngeyel buying time. Lalu COVID datang, waktu itu mereka masih nganggap gue teman presiden. Lebih takut. Tapi ketika saya mulai keras, 7 bulan, 8 bulan presiden tidak terima saya. Tidak terima karena? Saya nggak tahu alasannya. Kesibukan atau saya nggak tahu. Begitu 7-8 bulan tidak terima saya sudah mulai direksi-direksi mulai berani melawan saya. Karena mereka sudah tahu saya nggak bisa gantikan mereka. Nah lalu apa saya lakukan? Tapi walaupun begitu saya kunci di dalam rencana kerja. Misalnya sebelum saya berhenti, saya sudah kunci dalam RKAP untuk 2024. Itu di dalam RUPS, di RUPS baru saya berhenti. Mereka harusnya melakukan penghematan 46% di seluruh procurement pengadaan. Di semua ekosistem Pertamina ya? Dan itu sudah tanda tangan. Anda bisa periksa. Makanya saya senang banget kalau Kejaksaan Agung mau hebohkan kasus ini. Kan ini udah 2025 nih. Kita tinggal lihat aja direksi. Ikutin nggak RKAP, RUPS yang sudah kita tanda tanganin bersama untuk 2024. Kalau penghematan nggak 46% sesuai hitungan, kita pakai konsultan kok. Berarti maling. Berarti kalau diubah di RUPS RKAP-nya, berarti ada intensi nyolong. Nah itu yang bisa saya lakukan. Sebagai komut. Saya bilang, kenapa saya semua tercatat? Saya sering ngancam mereka secara kasar kok. Kalian jangan nganggap saya nggak berdaya hari ini ya. Mungkin ada yang nganggap saya itu macan ompong di Pertamina karena nggak jadi dirut. Tapi kalian tunggu, waktu akan berputar. Semua catatannya akan saya pegang. Satu hari ganti rezim, kok penjarain kalian semua, saya bilang. Kalian ingat baik-baik kalimat saya direksi. Saya boleh keluar dari sini, tapi catatan yang saya punya, kalau rezim betul-betul mau membereskan negeri ini dari korupsi di migas dan Pertamina, saya berani jamin, saya dengan data ini akan penjarakan kalian semua. Makanya saya harap
Ini kasus bukan cuma si Rifa Siahaan Patraniaga kok. Mana mungkin? Saya kira oknum BPK bisa terlibat. Anda yang audit kok. Ya, Rifa sendiri baru masuk Petraniaga 2021. Tapi dia orang Baru jadi veteran, katanya isunya semua. sebelum lama di Pertamina Shipping Internasional, Ya, tapi intinya gini ya, ya, lah. Intinya kita ngomong lah. Bubarin Petra pun menurut saya itu main-main bohong doang. Kalau begitu, kalau orang yang masih sama. Anaknya bisa main. Kalau mau bubarin seluruh sistem mafia migas, ikutin yang saran saya deh. IKA Talok itu LKPP orang kita, bos, pemerintah. Harga ICP ditentukan oleh Menteri SDM. Subholding kilangnya Pertamina itu kan kurang efisien sebetulnya. Harusnya kilang yang lebih modern, lebih murah. Jadi kalau saya mengatakan harga kilang Pertamina jadi patokan IKA Talok, karena udah dibeli dari subholding Patraniaga, termasuk LPG, kan barang nggak cukup. Aftur segala macam. Selesai. Apa yang mau mafia? Dan Indonesia siap perang sama siapapun. Karena punya stok minyak bisa setahun. Nah, itu tadi guys komentar dari Pak Ahok tentang kasus-kasus waktu beliau masih menjadi komod di Pertamina guys ya. Dan ternyata dari dulu ya sudah ada semacam itu. Cuman di sisi lain Pak Ahok nggak bisa ngapa-ngapain, hanya cuman bisa mengunci aja supaya mereka tidak liar gitu aja. Bahkan beliau punya data semua, punya banyak data mulai dari rapat-rapat semuanya beliau punya data. Bahkan beliau mengatakan ya, suatu saat dengan data ini aku bisa memasukkan bisa memenjarakan kalian semua dengan data yang Pak Ahok punya. Dan bahkan Pak Ahok nanti akan bersedia jika diminta untuk menjadi diminta oleh Kejagung ya, Kejaksaan Agung untuk memberikan keterangan-keterangan yang beliau ketahui dan juga data-data yang beliau miliki tentang masalah Pertamina yang mana beliau pernah ada di dalamnya guys. Dan sebenarnya ya Pak Ahok ini ya orangnya baik juga guys ya, artinya mau memberantas korupsi harusnya dipertahankan sih, tapi kayaknya ya kalah juga. Aduh, semoga aja nanti kebuka semua dengan data yang dimiliki oleh Pak Ahok, bisa menjadikan jalan mulus lagi untuk memproses siapa saja yang tersandung tentang masalah-masalah yang ada di Pertamina guys. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.